Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kalau semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai kegiatan, mari kita minta doa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan. Siapa yang berdoa? Ya, boleh. Sebelum kita masuk ke kegiatan materinya, kita terlebih dahulu. Di sini ada berapa orang yang ada? 27. Gimana kalau yang 7? Oke, sebelum kita masuk materinya, maka jelaskan apa itu tujuan klasika. Tujuan klasika adalah pemberian materi yang diberikan pada suatu kelas, yang mana itu terdiri dari 10 atau lebih dari 10 orang. Yang mana dia itu akan berbagai macam kegiatan yang diberikan, yaitu pemberian materi, pertanyaan, maupun yang akan nanti ada ditulis di kertas yang sudah dibagikan pada adik masing-masing. Diharapkan nanti untuk adik-adik partisipasinya aktif. Karena di partisipasi itu akan dilihat mana nanti yang aktif dan yang kurang. Ya. Kita masuk pada tahap materi pertama, itu namanya 3M: mengenal, menerima, dan menjadi diri sendiri. Introduction, judulnya seperti yang dijelaskan tadi. Dengan bimbingan fisikal, durasinya itu bisa paling lama 45 atau 60. Dan pemberian oleh awal sendiri, dan silakan disimak dan dengarkan yang sungguh agar tidak ketinggalan materinya. Tujuan dari layanan ini, setelah ini diharapkan yang pertama, mengenal kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri. Yang kedua, menerima diri dengan sikap positif. Yang ketiga, menjadi diri sendiri tanpa takut orang lain. Nah, dari ketiga tujuan itu harapkan nanti Anda bisa tahu bagaimana diri masing-masing. Lalu kita masuk pada poin pertama, yaitu mengenal diri. Apa itu mengenal diri? Memperkenalkan diri apa tadi? Mengenal diri biar orang tahu. Lalu mengenal diri itu kita tahu bagaimana dari diri kita. Mengenal diri itu kita tahu bagaimana kita itu sebenarnya bagaimana bang. Nah, boleh tidak juga pada layar ini itu apa itu mengenal diri. Yang pertama, tahu apa yang kamu suka dan tidak suka. Nah, tahu apa yang kamu suka dan tidak suka. Nah, pada mengenal diri ini, anak-adik itu harus tahu pada diri adik masing-masing. Mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai. Jangan yang pada diri orang lain pula diri kita dilihat. Karena apa yang ada pada orang lain itu tidak ada pada diri kita, dan apa yang ada pada kita tidak ada di orang lain. Nah, poin yang kedua, tahu apa kelebihan dan kekurangan. Nah, pada mengenal diri ini, Anda juga harus tahu apa kelebihan serta kekurangan pada diri Anda masing-masing. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita juga harus tahu kelebihan dan kekurangan kita. Jangan dilihat pada diri orang lain, apa kelebihan kita, apa kelebihan orang lain dan kekurangannya. Karena itu merupakan bagian dari diri kita masing-masingnya.
Dan yang ketiga, tahu bagaimana kamu merasa dan berpikir. Nah, setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda dan pikiran yang berbeda-beda. Nah, Rizky mungkin pikirannya sama dengan pikiran Fikri. Nah, begitupun teman-teman yang lainnya. Walaupun dari yang baik itu berpikir, itu pasti akan berbeda. Nah, contohnya, nah, silakan di kertas itu dibuat namanya. Dibuat namanya terlebih dahulu. Iya, nama lengkap. Nah, jangan lupa tanggal sama hari. Sekarang tanggal 5. Ini sudah dibuat nama, tanggal dan hari. Oke, buat nomor 1. Pada nomor 1 itu silakan ditulis apa yang paling suka kamu lakukan. Nah, paling suka dari lakukan per individu masing-masingnya. Jadi, Fikri apa yang paling suka kamu lakukan, Rizky apa yang paling suka lakukan, kamu pun apa yang paling suka kamu lakukan. Nah, untuk memulai dari nomor 1 ini hingga selesai nanti, jangan sampai teman-teman yang lain tahu. Karena ini makanya dulunya 3M, mengenal, menerima dan menjadi. Yang antara lain itu privat. Kita pakai asas kerahasiaan, di mana itu hanya kita sendiri yang tahu. Silakan di nomor 1 itu hal yang paling kamu sukai untuk dilakukan. Boleh lebih dari 1, boleh lebih 2, boleh 3 atau 4, terserah berapa yang mau adik-adik isi. Jika sudah selesai, bang, saya sudah selesai, bang. Boleh, dulu teman-teman yang lainnya belum selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Masih pada poin mengenal diri. Sedangkan di soal nomor 2 itu dari apa yang adik suka dibuat jawabannya apa kekuatan terbesar dari hal yang adik sukai. Kekuatan terbesarnya yang memicu adik menyukai hal tersebut. Ya. Ibaratkan itu misalnya suka hobi bola, apa pemicu? Kalau saya suka hobinya bola, pemicunya itu karena saya hobi nonton bola. Itu bisa jadi pemicu itu. Saya suka bulu tangkis karena teman saya sering ngajak saya bulu tangkis di lapangan yang disediakan.
Oke. Siap. Kita lanjut ke poin berikutnya. Kenali dirimu. Nah, silakan dituliskan di kertas itu. Sini ada berapa? Pertama yang tuliskan beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Nah, silakan di kertas itu dibuat poin nomor 3-nya. Itu apa kelebihan dan kekurangan yang ada dimiliki masing-masing. Nah, karena itu tadi mau bilang jangan sampai teman sebelahnya tahu. Karena ini mengenai diri kita sendiri. Mencar boleh mencar. Kelebihan ditulis di kertas apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirimu. Boleh 2, boleh lebih 2, boleh 1, boleh di kertas itu ada tulis kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Dan jadi membiarkan teman sebelahnya melihat, punya adik-adik berarti adik rela membiarkan mereka tahu kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri adik-adik. Sudah selesai, balikan kertasnya, tutup tulisan itu, jangan sampai mereka tahu. Bang, nanti jangan dibilang ya bang, apa kelebihan dan kekurangan saya bang. Tenang, abang aja yang tahu, sama yang punya kertasnya. Yang di sini abang juga mendekatkan asas kerahasiaan. Ya, saya harus.
Selesai. Ini panjang tulisnya. Ya, kita masuk poin berikutnya. Menerima diri. Apa itu menerima diri? Menerima sesuatu keadaan. Apa lagi? Mana? Oke. Apa lagi yang sudah menerima diri? Syukurkan diri kita sendiri. Apa lagi? Syukur dan percaya diri. Nah, jadi ini apa yang sudah menerima diri? Jangan hari ini dulu. Menurut pendapat yang masing-masing dulu. Apa itu maksudnya menerima diri? Oke, kita masuk dari depannya. Menerima diri itu tidak malu dengan kekurangan diri, serta tidak memandang diri secara negatif, dan tidak tetap bersyukur dan percaya diri. Nah, contohnya, aku tidak suka olahraga, tapi aku suka menulis. Contoh yang lainnya, aku tidak suka menggambar, tapi aku suka melihat komik di web. Nah, contoh lainnya lagi, aku tidak suka membaca, tapi aku suka mengarang cerita. Nah, berikut contoh lainnya, aku tidak suka olahraga voli, tapi aku suka olahraga basket. Nah, yang lainnya lagi, aku tidak pandai dalam jogging. Aku tidak pandai jogging. Aku misalnya aku bisa nggak pandai jogging. Aku misalnya fitness, push up, pull up, gitu, sit up. Nah, contohnya yang lain, aku tidak suka memanjat, tapi aku suka berenang. Nah, belum menerima diri dan refleksi diri. Apa yang dimaksud dengan belum menerima diri? Jangan ini dulu. Pendapat masing-masing dulu. Kamu mau tahu pendapat masing-masing? Apa yang dimaksud dengan belum menerima diri? Terhadap diri sendiri. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Oke, boleh. Apa lagi? Tidak menerima kekurangan. Tidak menerima kekurangan. Boleh. Masuk tuh. Apa lagi? Tidak menerima keadaan. Tidak menerima keadaan. Nah, di sini lagi apa itu belum menerima diri? Belum makan. Gimana pikir? Belum makan. Wah, pikir dia belum makan ya. Tidak bisa makan. Ya. Yang dimaksud di sini belum menerima diri itu terus membandingkan diri. Maksudnya itu kita terus menerus membandingkan diri kita dengan orang lain dan tiada hentinya. Lalu yang kedua itu berpura-pura supaya disukai. Nah, yang kata lain, kita itu tidak menilai diri kita menuduh orang lain supaya disukai. Itu suatu jalan yang tidak baik. Dan karena itu bisa menyebabkan kita kehilangan arah, tidak tahu jati diri nantinya. Yang ketiga, merasa rendah diri atau tidak percaya diri. Nah, yang akibatkan ada yang belum bisa menerima diri. Nah, itu membuat ada itu masa rendah diri, tidak punya percaya diri. Tidak percaya akan kemampuan yang ada dimiliki. Tidak percaya juga bahwa diri ada itu lebih baik pada orang lain. Itu membuat nantinya kita tuh dari minder, tidak mau bersosialisasi, bergaul dengan orang lain. Nah, dan juga ingat kamu tidak harus sempurna untuk merasa cukup. Jadi kita harus jadi apa adanya saja. Tidak perlu menjadi orang lain untuk bisa disukai dan disamakan dengan orang lain. Jadi jadilah diri kita sendiri. Karena di balik itu kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Makanya di materi sebelumnya itu memasukkan apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Nah, ini langsung terhubung ke sini. Oke. Bagian belum menerima diri ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Kita lanjut ke poin yang keduanya, refleksi diri. Nah, refleksi diri ini silakan buat lagi di kertasnya apa yang ada dibanggakan pada diri adik-adik masing-masing. Boleh 1, 2, boleh lebih dari 2. Ada yang apa yang kamu banggakan pada dirimu sendiri?
bukan pada orang lain ya, pada diri kita sendiri. Karena itu juga judulnya 3M, mengenal, menerima, dan menjadi diri sendiri. Jadi kalian keluar kertas mulai kamu. Dan sekali lagi ulang ingatkan, jadi tidak perlu khawatir, ini tersebar karena yang ada tahu, orang yang mempunyai kertas dan orang saja yang tahu. Satu boleh, dua boleh, lebih dari dua pun boleh. Apa yang dibanggakan pada diri adik-adik masing-masing. Sudah siap? Seperti yang kami bilang tadi, balikkan kertasnya, jangan sampai di sebelahnya tahu. Ya, ketika sebelahnya tahu, berarti adik-adik rela nanti diketahui yang ada dicatat itu oleh teman-temannya. Selesai, tutup dulu dan tunggu yang belum selesai. Nah, ini aja. Kalau sudah selesai, langsung aja buat di nomor 2 yang selanjutnya. Apa yang ingin diperbaiki dari diri adik-adik masing-masing? Yang ingin diperbaiki baik boleh sifatnya, karakternya, boleh. Apa yang ingin diperbaiki? Cukup satu hal saja. Di sini tidak cuma satu saja. Sesudah ada membuat apa yang dibanggakan pada diri masing-masing, buat di bawah lagi jawabannya. Yang ingin satu hal yang ingin adik-adik ubah pada diri adik-adik, boleh dari sifat ataupun karakternya, satu saja. Banget tak makan, belum makan. Jadi lagi untuk makan kamu tidak mengajar tugas sekolah. Saya fikir. Bisa? Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini dia. Menjadi diri sendiri dan tantangannya serta jujur pada diri kita sendiri. Nah, apa itu menjadi diri sendiri? Nah, pertama, tidak pura-pura menjadi orang lain. Nah, yang kedua, berani berbeda jika itu benar. Dan yang ketiga, hidup sesuai dengan nilai dan tujuanmu. Dan untuk poin yang harus diingat, kamu tidak harus ikut-ikutan agar diterima. Nah, pada 3 titik poin ini, yang pertama, tidak pura-pura menjadi orang lain. Nah, kita itu tidak harus menjadi orang lain. Misalnya Rizky, kalau kalian siapa namanya? Rizky nggak harus jadi Aneh pun begitu pun sebaliknya. Nggak harus. Nah, langsung dari yang poin pertama langsung terhubung poin kedua. Yang mana berani berbeda jika itu benar. Kamu boleh berbeda dari orang lain jika yang kamu lakukan itu benar. Kembali sekali lagi, jika yang kamu lakukan itu benar. Lalu terhubung lagi poin 1-2, terhubung ke nomor poin ketiga. Hidup sesuai dengan nilai dan tujuanmu. Kalau kita itu hidup harus mempunyai nilai, kita harus mempunyai tujuan. Dan maksudnya nilai itu kualitas kita untuk orang lain, itu jadi kita sendiri juga.
Yang maksudnya tujuan, apa tujuan dia ada di hidup? Nah, sesuatu lah bertanya, apa tujuan hidupnya? Fikri, apa tujuan hidupnya? Sukses memakan orang tua. Lanjut, apa lagi tujuan hidupmu? Tujuan yang berbeda. Oke, sama dengan Fikri juga. Jadi apa tujuannya untuk hidup? Nah, sama lagi. Berarti tidak bangga ke sini ternyata sama ya jawabannya. Oke. Nah, situ adik-adik masing-masing dari adik-adik harus mempunyai tujuan hidup masing-masing. Boleh sama khusus ingin sukses dalam membanggakan orang tua, ingin tujuan hidupnya, ingin sukses di dunia akhirat, masya Allah bagus sekali. Nah, boleh juga tujuan hidupnya lagi yang lain, bukan yang sesuai yang ada diinginkan. Dia menjadi pengusaha yang sukses, dia ingin menjadi pejabat yang baik, jujur, tidak korupsi. Tabu ya, korupsi tabu ya. Nah, nanti ditambah lagi ingin membantu orang-orang yang susah, memberi makan fakir miskin, membantu anak yatim, baik itu nanti bisa sukses membantu biaya sekolahnya dan bermacam-macam. Nah, maka dari itu kamu tidak harus ikut-ikutan agar diterima. Jadi darilah diri sendiri. Orang yang menerima kita atau tidaknya itu urusan mereka. Jadi kita udah berusaha untuk menjadi diri sendiri. Ya. Kita lanjut bawahnya segitiga seru. Nah, bisa benar sebelum. Tekanan dari teman. Yang pertama datangan dari menjadi diri sendiri. Yang pertama adalah tekanan dari teman. Nah, di sini maksudnya tekanan dari teman itu kita dituntut sama mereka untuk meniru mereka. Kamu kayak aku, kamu hebat kayak aku, kamu harus bisa sama hobinya dengan aku. Nah, untuk yang kedua, takut dihakimi atau ditolak. Nah, di sini kenapa dibilang takut dihakimi atau ditolak? Karena kita itu mudah dipengaruhi oleh orang lain. Jujur orang bilang manusia itu rapuh, mudah dipengaruhi oleh orang lain. Nah, maka dari itu jangan takut untuk dihakimi ataupun ditolak. Jika dihakimi karena kita melakukan hal benar, lawan. Jika ditolak, kita melakukan hal yang benar tapi ditolak, terus berikan argumennya. Jika argumen itu benar. Dan untuk poin ketiga, ingin terlihat keren atau sempurna. Jangan menjadi orang lain karena kita itu ingin dilihat keren atau sempurna oleh orang lain. Kita keren menurut diri kita sendiri. Kita sempurna menurut diri kita sendiri. Nah, itu di materi sebelumnya ada seperti yang bilang tadi urusan ada kelebihan dan kekurangan. Oke? Dan untuk notesnya, tapi jadi diri sendiri sama dengan hidup lebih bebas dan bahagia. Dengan adik-adik menjadi diri adik-adik sendiri, di sanalah adik-adik akan mendapatkan namanya kebebasan dan kebahagiaan. Dimana kita itu tidak perlu mendapat tekanan dari orang lain, tidak perlu harus mengikuti jalan dia, tidak perlu harus melihat bagaimana cara dia hidup, bagaimana cara dia untuk diterima orang lain. Nah, silakan tanyakan pada dirimu. Mungkin boleh buat dikasih lagi nomor berikutnya. Buat ditulis di belakang kita, saya kalau di depannya penuh, di belakangnya tulis boleh. Tapi nanti tutup sama tangannya. Nah, di sana buat kapan terakhir adik-adik berpura-pura agar disukai orang lain. Kapan terakhir adik-adik membuat diri adik-adik itu disukai oleh orang lain? Jika tidak ada, boleh dikosongkan, kasih saja tanda strip. Tapi jika ingat, silakan dibuat kapan. Dan sekali lagi nggak perlu khawatir karena kalau cuma abang sama yang mempunyai kertasnya. Kapan terakhir kali kamu berpura-pura agar disukai orang lain?
Karena itu sekali lagi abang tegaskan, makanya di sini kita pakai alas kerahasiaan. Yang tahu cuma adik sendiri. Yang sampai di sebelahnya tahu. Oke, udah semuanya? Fikri udah begini? Oke, Rizky udah? Rizky masih nulis, kita tunggu dulu terakhir. Oke. Nah, untuk kesimpulannya itu pertama kenali dirimu. Sama dengan berarti kamu tahu siapa dirimu. Yang kedua terima dirimu, yang berarti percaya diri dan bersyukur. Lalu yang ketiga jadi dirimu. Berarti tidak hidup dalam kepura-puraan. Dan untuk yang keempatnya itu setiap orang unik. Kamu pun begitu. Masing-masing adik-adik ini memiliki keunikannya masing-masing, ciri khas masing-masing, karismanya masing-masing. Nah, dan juga kutipan yang inspirasinya adalah lebih baik dari diri sendiri dan dicintai oleh sedikit orang daripada berpura-pura dan kehilangan diri sendiri. Makanya materinya mengenai diri kita masing-masing yang mencari tahu bagaimana diri kita itu sebenarnya. Apakah kita sudah menemukan jati diri kita atau belum? Ataukah kita kehilangan jati diri kita itu? Nah, di sini abang dapat sebuah kata-kata dari salah satu yang anime yang sedang menonton. Itu pertama-tama kamu harus menerima dirimu sendiri. Dengan itu kamu tidak perlu berbohong kepada siapapun, baik kepada teman-temanmu maupun dirimu. Jika kamu berbohong pada dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa memiliki teman? Dan juga lalu kebohonganmu akan membuat kamu jauh dari dirimu yang sebenarnya. Maka dari itu jujurlah pada diri kita sendiri, jadilah diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Tampil apa adanya, keren menurut kita sendiri, sempurna menurut diri kita sendiri. Itu dari Ucai Taci dari menit berikutnya. Oke, thank you. Nah, untuk materi sampai sana, sebelum menutup kegiatan, abang ada sedikit SBK. Nanti masing-masing adik-adik akan menyebutkan video seperti ini. Gambarkan dirimu dalam satu kata. Misalnya nanti maksud awalnya dari Fikri. Fikri, nanti kamu sebutkan gambar dirimu itu orang seperti apa. Misalnya Fikri, abang tunjuk Fikri. Oke, saya baik. Nanti lanjut ke yang adik yang selanjutnya sampai habis. Nah. Jadi biar lebih serunya sambil berdiri lah ya. Berdiri ya. Oke. Silakan kamu. Saya baik. Sambil berdiri. Saya sebutkan namanya. Namanya apa? Perkenalkan nama saya Sabarilah. Saya dipanggil Sabar. Sabar. Nanti Sabar sebutkan Sabar itu orang gimana? Satu kata aja boleh. Saya orang yang baik. Oke, boleh lanjut lagi. Nama panggilannya aja. Kenalkan nama saya Akbar. Saya orang yang pemarah. Marah. Ya. Lanjut. Saya Wahyu. Saya tenang. Gimana Wahyu? Kenalkan nama saya Wahyu. Saya orang baik. Lanjut lagi. Perkenalkan nama saya Rafael Margawa. Saya suka kajian kita. Suka belajar kita, tapi suka belajar ya. Lanjut lagi. Nama panggilannya, nggak perlu perkenalan nama panggilan
istimewa aja. Siapa? Nika itu orangnya gimana? Suka isian. Nika sudah apa? Baik. Oke. Sebenarnya nama saya biasa dibilang enggak. Saya orangnya baik dan sopan. Baik, sopan. Lanjut, skill. Maka nama saya Rizky. Saya orangnya ramah. Ramah, skill ramah. Saya. Ya. Saya Rian, saya orangnya berarti yang dingin. Dingin orangnya. Dingin dalam istilah. Dingin dalam istilah cool bukannya. Takut dingin maksudnya. Iya. Nggak cool bisa masuk kamu. Abdul Abdul. Karena nama saya Syarul Gunawan, saya juga bercanda. Suka bercanda. Oke, lanjut lagi. Itu suka makan. Ya, cerita kawan, kan kawan cerita gimana cerita tadi? Ayo gitu. Biar mantu kak tadi bentar. Ayo, ya. Kita selesai itu mikir. Itu yang banyak juga berarti dia tawarnya kawan itu. Baik dan asik. Oke. Kan nama saya Gimana? Orang baik saya baik, berbalik. Jelas orang jahat saya jahat. Gampang. Boleh. Oke, mungkin dari sekian dari sebagian kita tidak bisa tahu kan sebagian kita akhirnya. Nah, kalau kita masuk ke bagian penutup, silakan apa kesimpulan yang apa ada diambil dari materi kali ini? Gimana? Saya orangnya dingin. Tetap menjadi diri sendiri untuk memandang yang menghina tidak suka itu menurunkan kita. Apalagi kesimpulan yang apa ada diambil mengenai mengenal, menerima dan menjadi diri sendiri. Ya, kalau waktu sebutkan itu yang dapat diambil dari pertemuan kali ini, materi kali ini mengenal, menerima dan menjadi diri sendiri. Itu dimana kita terus menjadi diri kita sendiri, tidak perlu menjadi orang lain agar diterima dan disukai. Diterima tidak atau tidak diterima kita nantinya oleh orang lain itu urusan mereka. Yang penting kita sudah berusaha tampil apa adanya, keren apa adanya, cool apa adanya. Misalnya orang bilang kita itu pendiam, introvert lah istilahnya. Ya kan, istilah ibaratnya itu dari ibarat bahasa minangnya masuk suhu keluar tidak. Itu anggap aja seperti itu. Nah, dan juga untuk mengenali diri kita, kita harus bangga pada diri kita sendiri. Bangga dengan apa yang dimiliki, keahlian yang dimiliki, serta bakat yang dimiliki. Dan jangan sampai nanti kita lupa jati diri kita masing-masing. Karena kita lupa jati diri kita, disitulah kita kehilangan arah. Kehilangan arah, menyebabkan kita tidak konsisten akan diri kita, tidak tahu kita itu siapa sebenarnya. Kita itu menyebabkan kita tidak tahu kita tuh bagaimana orangnya, sifatnya, akhirnya dan lain-lain. Ya.
Kita selesai materinya untuk sebelum penutupan. Nah, untuk pertemuan minggu depan, materi apa yang kita bahas? Nah, dari adik itu namanya topik yang bebas, boleh. Nah, dari abang mungkin ada beberapa topik yang akan dibahas nantinya. Dari adik ada nggak yang mau dibahas materinya? Misalnya apa? Hah? Ya. Kalau dari abang aja materi saya, jadi mengenai bully. Ya. Setuju nggak kita bahas minggu depan mengenai bully? Boleh. Kita memberi materinya di hari yang sama atau jam yang sama? Oke. Materi yang mengenai bully hari yang sama di jam yang sama. Oke. Karena tadi kegiatan kita dimulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Silakan sedikit. Israel, Iqra Hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dudukkan pasnya.